kalau dari klien kami menyampaikan ya apa yang dituduhkan atau yang didugakan dilakukan oleh dia itu ya itu tidak benar adanya kan. Tapi kembali lagi bahwa terhadap semua orang atau warga negara kan memiliki hak untuk melakukan upaya hukum ketika dia merasa secara hukum atau secara hak dia dirugikan. Ya. Silakan kan tinggal pembuktian nanti kan. Ya alhamdulillahnya kan sudah ada proses hukum. Jadi kita menghormati proses hukum yang berjalan, kita pembuktian di situ dari kami tidak seperti itu pola pikirnya kan. Jadi terkait kegiatan yang dilakukan di situ adalah dilatih untuk berwirausaha. Kalau dipekerjakan kurang tepat lah kan gitu. Kalau dipekerjakan itu kan berarti logika gambarannya kan ibaratnya saya mempekerjakan si A kan berarti saya mendapatkan keuntungan dari si A itu kan gitu. Baik pemirsa, seperti yang sudah sempat kami informasikan tadi bahwa sebelumnya kami juga sudah menghubungi Bapak Reki Bernardus Surupandi selaku pengacara dari pihak sekolah atau pihak terduga pelaku pelecehan seksual dan tadi juga menyanggupi untuk bisa terlibat dalam diskusi ini dan memberikan keterangan. Tapi ternyata ketika diskusi ini berlangsung, acara ini kemudian disiarkan, pengacara dari pihak sekolah dan juga terduga pelaku ini kemudian tidak bisa dihubungi sehingga hingga saat ini kami masih terus mencoba untuk bisa mengontak dan mendapatkan keterangan lebih lanjut tapi memang belum bisa untuk berkenan bergabung dalam diskusi kali ini. Kami akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Aris Merdeka Sirait. Pak Aris tadi sudah sempat mendengarkan kita keterangannya disampaikan oleh pihak kuasa hukum dari terduga pelaku ini. Ada komentar ataupun pandangan mengenai yang disampaikan tadi? Iya, saya kira kan soal perbedaan mendefinisikan apa itu yang dimaksud oleh eksploitasi ekonomi dan sebagainya kan. Yang saya tahu dan saya paham bahwa eksploitasi ekonomi itu jika ada pemanfaatan tenaga kerja dan transaksi uang, ada upah dan sebagainya, di sana sudah terjadi eksploitasi ekonomi. Karena pada dasarnya tadi seperti lawyer terduga JE mengatakan bahwa itu proses pendidikan wirausaha dan sebagainya. Betul bahwa itu memang tidak boleh dibantah itu. Tetapi ada transaksi jam kerja bagaimana di unit-unit usaha mereka setelah menjalani pendidikan di antara jam 8 sampai jam 12, lalu jam 1 makan siang. Setelah itu mereka disebar untuk bertanggung jawab di unit-unit usaha itu dan ada transaksi dan dalam bentuk upahnya itu ada yang ditabung dan sebagainya. Itu sudah masuk dalam kategori eksploitasi ekonomi karena memanfaatkan anak untuk dipekerjakan di dunia di unit-unit usaha di sana. Lalu kemudian saya ingin sampaikan lagi bahwa bentuk kekerasan verbal dan fisik itu terjadi. Ada anak misalnya karena namanya juga remaja ya, masih SMA dan sebagainya, lalu kemudian capek kerja dan sebagainya, tapi dihukum dengan disiram air, ditampar, dan disuruh berenang di danau, dan seterusnya. Seperti itu yang terjadi. Jadi saya kira karena ini masih terduga pelaku ya, jadi setiap warga negara, saya hormati, setiap warga negara yang merasa dirugikan juga berhak melaporkan itu kepada pihak kepolisian. Nah, tetapi itulah yang kita harapkan sebenarnya, yang diharapkan korban untuk itu digelar kasus sungguh-sungguh terjadi. Apakah terjadi sehingga itu nanti bisa terungkap tabirnya. Nah, oleh karena itu saya berharap karena ini bukan persoalan sekolahnya saja yang disoal oleh korban adalah tindak pidana kejahatan seksual, eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik dilakukan terduga JE. Jadi Komnas Perlindungan Anak berharap kepada peserta didik yang ada saat ini di asrama sekolah SPI di Batu itu tenang tentu jangan terpengaruh, lanjutkan terus kita dan kita tidak mengatakan bahwa kita akan menghancurkan SPI, tidak, tetapi kita ingin membenahi SPI yang menjadi idola masyarakat Kota Batu. Baik. Secara khusus di Jawa Timur. Baik. Jadi sekali lagi kepada Polda Jawa Timur juga dengan kerja cepat Komnas Perlindungan Anak memberikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Timur dan jajarannya. Saya kira kerja cepat itu kita hargai
Karena itu adalah bagian dari komitmen kita untuk bahu-membahu membuka tabir kejahatan seksual yang tidak terduga itu. Baik Pak Aris, berikutnya juga bergabung dengan kita Bapak Suparji Ahmad selaku pakar hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Suparji Ahmad. Halo. Selamat malam Pak Suparji Ahmad. Malam. Baik, Bapak bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik. Pak Suparji, ini dugaan kasus pelecehan seksual, kemudian juga ada eksploitasi ekonomi yang dilakukan terduga pelaku ini kepada para siswanya atau mantan siswanya. Melihat keterangan-keterangan yang sudah disampaikan tadi diceritakan oleh Pak Aris, apa yang bisa disimpulkan dari sisi hukum pidana? Iya, dari sisi hukum pidana, maka penegak hukum harus segera melakukan penyelidikan, penyidikan, mengumpulkan alat bukti, membuat terang benderang perkaranya, menentukan siapa tersangkanya berdasarkan minimal 2 alat bukti, apakah berupa saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, atau kemudian keterangan dari pelaku. Dalam konteks ini saya kira unsur-unsur pidananya cukup terang benderang. Tinggal aparat penegak hukum membuat sebuah konstruksi tentang perbuatan pidananya dan unsur-unsur yang terpenuhi dalam delik yang nanti akan menjadi pasal ditersangkakan dan nanti pada akhirnya akan menjadi dakwaan di jaksa penuntut umum. Melihat realitas perkara ini, saya kira dalam konteks untuk menimbulkan efek jera dan sekaligus kemudian memberikan sebuah pembelajaran agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang, maka aparat penegak hukum harus secepatnya bergerak. Karena anak itu adalah masa depan bangsa dan negara ini. Oleh karenanya, tidak boleh ada sebuah pelecehan, tidak boleh ada sebuah eksploitasi, dan yang secara umum bahwa negara harus segera hadir. Mengingat bahwa ini adalah sebuah kenyataan, sebuah realitas yang terjadi, sehingga pada konteks siapa yang diminta pertanggungjawaban, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, tentunya adalah pelaku utama itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah siapa yang menyuruh, kemudian siapa yang turut serta, dan kemudian siapa yang turut membantu terhadap dugaan tindak pidana nanti. Dan secara khusus, saya kira bahwa dalam konteks pertanggungjawaban pidana nanti, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana konsekuensi dari sanksi-sanksi tadi itu terhadap upaya untuk memberikan sebuah punishment kepada pelaku yang bersangkutan. Jadi kalau lihat keterangan Abang tadi, maka saya kira sudah cukup bukti untuk menindaklanjuti dalam proses pertanggungjawaban pidana kepada pelaku-pelakunya, dan perspektifnya adalah menyelamatkan, melindungi anak baik kehidupan sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik. Kita sudah mendengarkan bagaimana pandangan dari Bapak Suparji Ahmad dari sisi hukum pidana. Berikutnya juga sudah bergabung dengan kita Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Ibu Hikmah Bafakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Hikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Ibu Hikmah mungkin bisa diberikan informasi terbaru kepada kami karena kabarnya ini dari pihak Komisi E DPRD Jawa Timur juga sudah datang kepada sekolah tersebut, Bu. Ya. Setelah berkomunikasi dengan Bang Aris dan berbagai pihak, kita melakukan proses yang menjadi kewenangan DPRD Provinsi Jawa Timur beserta stakeholder dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Fungsi kami di fungsi kontrol ya. Pertama berkoordinasi dengan pemerintah Kota Batu untuk menerima pendapat dan masukan, lalu kemudian melakukan kunjungan ke SPI. Dalam konteks ini sambil terus menghormati asas praduga tak bersalah terhadap terduga pelaku, kami berterima kasih atas kecepatan pengusutan atau proses litigasi yang dilakukan oleh Polda maupun Komnas Perlindungan Anak, dan berharap ini secepatnya bisa terus dilakukan percepatannya ya, agar kemudian ekses multiplier efeknya bisa diminimalisir. Karena bagaimanapun SPI sebagai lembaga tetap memiliki praktik-praktik baik, sekalipun tetap juga harus dievaluasi, termasuk dugaan eksploitasi ekonomi yang terjadi dan kekerasan fisik yang juga
diduga terjadi di sana. Maka pembelajaran penting yang menurut kami harus kami ambil untuk seterusnya nanti digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kontrol, pengawasan, dan pembinaan di sekolah-sekolah terutama boarding school adalah menegakkan kontrol secara masif tersistem dari pemerintah provinsi termasuk kami dalam hal ini di Komisi Kesra agar ketika terjadi relasi kuasa yang begitu timpang gitu, terduga pelaku ini kan bagaimana malaikat bagi anak-anaknya gitu ya. Sementara anak-anaknya adalah anak-anak miskin, jauh dari orang tua, jauh dari perlindungan lain dan sepenuhnya bergantung. Gitu. Relasi kuasa yang semacam ini memiliki pola yang sama, potensial terjadi kekerasan. Nah, mempelajari kasus semacam ini membuat kita harus menyadari efek lini pencegahan itu harus dilakukan gitu. Hingga niat-niat buruk dari pihak manapun yang memiliki relasi kuasa lebih untuk melakukan eksploitasi dalam bentuk apapun kepada mereka yang lebih lemah di bawahnya itu tidak terjadi. Karena kekerasan seksual khususnya itu memang nyaris 95% dilakukan oleh mereka yang relasinya dekat. Dan relasi kuasa lemah dan kuat itu begitu menonjol. Ini pembelajaran penting bagi kami untuk menegakkan ke depan pengawasan rutin sekaligus pembinaan agar hal-hal ini tidak terjadi kembali. Kami juga akan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyatakan kesanggupan juga komitmen kami untuk membantu seandainya misalnya dibutuhkan shelter atau rumah aman bagi saksi-saksi yang berdatangan dari berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyediakan itu sekaligus seperti yang tadi banyak didiskusikan, kami juga tertarik untuk mendalami dari sisi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Apakah kategori sekolah dengan tipikal seperti SPI ini harus memiliki standar gitu ya. Misalnya standar jam, lama dan waktunya, standar jenis pekerjaan seperti apa, usia yang boleh melakukan dan sebagainya. Ini yang sama-sama harus dikaji agar bisa dipedomani. Baik. Nah, sekali lagi praktik baik di SPI ini banyak dan ini harus dipertahankan. Dan anak-anak yang sekarang sedang belajar juga harus dilindungi. Baik. Begitu kira-kira. Baik, Ibu Hikmah Bafaki, terima kasih sebagai Wakil Ketua Komisi DPD Jawa Timur sudah memberikan informasi kepada kami. Selamat malam Ibu. Pak Aris juga terima kasih. Pak Suparji terima kasih sudah berbagi informasi dan juga update perkembangan mengenai hal ini. Kita akan tunggu bagaimana kelanjutannya. Sekali lagi terima kasih Pak Suparji dan juga Pak Aris. Selamat malam.